sama gue di Malam Mode Satrewari Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu dan semoga di malam Jumat kali ini kalian lebih excited lagi buat nonton story time gue yang sekarang udah menginjak umur, umur nggak tuh? Menginjak hashtag 53. Nah, di hashtag 53 ini bisa-bisa akan menjadi story time yang mungkin terakhir di bulan ini. Nggak tahu di bulan kedepannya bakal ada atau enggak lagi, tapi yang pastinya bakal ada konten baru buat di bulan Agustus spesial hari ulang tahun gue. Dan yang pastinya di Storytime hashtag 53 ini gue bakal menceritakan 4 cerita horor seperti biasa yang dari kiriman teman-teman sekalian. Oke, sebelum kita masuk ke cerita yang pertama, di sini gue mau kalian pencet dulu tombol subscribe-nya. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian semua yang udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang kita bakal langsung aja mulai nih teman-teman ke cerita yang pertama dari Storytime hashtag 53. Cerita yang pertama. Halo Kak Kori, perkenalkan nama aku Ziva Magnolia nggak tuh nih? Aku berumur 13 tahun. Aku mau cerita nih pengalaman hororku di waktu aku baru pindah ke salah satu rumah dekat pesantren. By the way, rumahku ini kontrakan yang berjejer gitu loh Kak. Lebih tepatnya rumah petakan. Nah, kata orang-orang di sini itu rumah ini bekas kamar para santri. Tetapi banyak santri yang tidak betah di sini sehingga pindah ke kontrakan lain. Sewaktu aku pindah ke sini sih baik-baik aja ya. Bahkan aku sangat senang, tetapi lama-kelamaan aku menjadi sering ketakutan dan apa-apa maunya itu ditemanin aja. Saat aku sedang menonton TV bersama keluarga aku di ruang tamu, aku ngerasa ngantuk banget sampai ketiduran. Nah, pas aku ketiduran itu, aku ingat banget sama mimpi yang muncul saat itu. Ceritanya aku lagi main di bawah pohon dan ngeliat ke atas pohon. Di sana aku ngeliat ada sosok wanita yang bergelantungan dengan posisi kaki di atas. What? Kaki di atas, badan di bawah, berarti kayak kelelawar dong. Anjing, manusia kelelawar. Mukanya itu langsung berada di depanku dan aku langsung kaget dan terbangun. Nah, pas aku terbangun itu, di hadapanku udah ada wanita yang bergelantung di langit-langit rumah dengan rambut yang gimbal. Mukanya hancur dan berdarah-darah. Aku langsung berteriak dan papaku kaget serta langsung menyadarkanku. Saat aku udah tenang, aku diajak untuk tidur di kamar. Dan pada saat papa mamaku udah keluar kamar, aku melihat sosok itu lagi di balik pintu menatapku dan langsung tertawa. Kuntilanak ini gak sembarang kuntilanak anjir ini. Oh my god. Next, cerita yang kedua. Cerita yang kedua. Perkenalkan, nama aku Nirbita dari Karangasem. Waduh, dari Bali nih. Halo Sosiastu Semeton Bali. Oke. Nirbita, namanya ini ya. Apa ya, kayak gue jarang nemu nama Nirbita. Bahkan gue gak punya nama temen Nirbita. Gak punya, sumpah lu orang pertama di hidup gue yang namanya Nirbita. Oke, aku mau ceritain pengalaman hororku Kak. Jadi ceritanya itu pada saat malam hari, aku tidur sendiri di kamarku dan bermimpi. Anjay, kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Oke, lanjut. Pada saat itu, di mimpi itu ceritanya aku lagi di Tukan. Nah, Tukan itu FYI buat yang nggak tahu, Tukat itu sungai ya. Di Tukat itu aku sendiri dan pas aku asik mandi, tiba-tiba ada pohon beringin gede banget roboh menimpaku dan seketika semuanya jadi gelap gulita. Aku langsung terbangun dan berpeluh banyak banget. Berpeluh tuh maksudnya keringetan ya. Nah, pada saat aku mau tidur lagi, tidurku serasa kayak udah disuruh tidur gitu. Soalnya pas baru direbahin langsung plek tidur. Maksudnya kayak lelap tidur Diana. Nah, di situ aku mimpi lagi di tempat yang sama. Tiba-tiba ada banyak Rangde dan Lea. Rangde dan Lea itu apa ya, kayak hantunya Bali lah ya. Ini aku bakal kasih gambaran Rangde dan Lea. Rangde dan Lea itu keluar dari dalam pohon tersebut dan mengejarku. Pas aku lari dalam mimpi itu, lariku kayak lambat banget. Dan gak lama kemudian, aku berhasil ditangkap oleh salah satu Lea yang mengejarku. Aduh, takut. TBL. Aku langsung terbangun lagi dan kali ini kasur sampai basah karena keringatku banyak banget. Aku ketakutan setengah mati karena itu seperti pertanda Kak. Nah, saat itu aku langsung pergi ke dapur buat ambil minum. Dapurku ini nggak jadi satu sama rumah Kak. Jadi harus keluar rumah buat ngambil air. Nah,
pada saat aku udah di luar rumah, aku kayak ngelihat api terbang ke arah pohon jambu dan langsung hilang. Bersamaan dengan itu, di bawah pohonnya aku ngelihat Lea berdiri dengan lidah yang menjulur panjang banget. Aku langsung lari ke kamar karena ketakutan. Wow. BTW itu api yang terbang itu kayak sejenis banaspati ya. Itu kayak kalau di Bali itu namanya endian. Jadi itu sebenarnya bukan bola api, tapi kayak sebenarnya itu Lea dan something like that lah ya yang berbentuk itu. Oh shit. Oke, kita lanjut ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga. Kalau Kak, aku mau ceritain pengalaman hororku. Kejadian udah lama sih. Jadi ceritanya, waktu tengah malam aku tuh kebangun, terus aku ngeliat handphone ternyata udah jam 3. Karena aku nggak bisa tidur pas itu, aku jadinya scroll-scroll TikTok aja deh. Nah, pas scroll TikTok, konten yang ada kebanyakan konten horor. Jadi kayak ngebuat suasana malam itu agak membuat berinding. Nah, pas aku lagi asik dan tegang dengerin konten horor di TikTok, aku kayak ngelihat orang yang jalan ke arah dapur. Di sana aku ngira itu ayah aku yang ke dapur, dan pas banget waktu itu aku kebelet. Jadinya aku ikut aja deh. Pas aku udah selesai dari kamar mandi, aku ke dapur buat ngeliat ayah. Sesampainya aku di dapur buat ngeliat ayah, di sana aku nggak ngeliat ada siapapun. Aku yang masih merinding langsung lari ketakutan ke kamar dan langsung menyeliputi semua tubuhku. Pas aku ngebuka selimut bagian mukaku, di pintu kamar udah ada sosok hitam yang berdiri menatapku. Dia bertubuh besar, rambut yang acak-acakan, dan hanya matanya yang terlihat. Aku nggak bisa apa-apa di sana karena udah diperhatiin banget sama dia. Dan tiba-tiba aku tertidur. Saat aku sudah sadar pada pagi harinya, aku pikir tadi jam 3 pasti aku pingsan karena ngelihat bayangan hitam yang seram itu. Aku langsung pergi ke dapur buat ceritain itu ke ayah ibu. Wow, ini berarti kayak sejenis ketindihan gitu mungkin ya. Lu ketindihan tapi gak sadar deh kayaknya itu. Oke, kita next ke cerita yang terakhir. Cerita yang keempat sekaligus jadi cerita penutup di Storytime kali ini. Halo Kak, nama aku Nazalna. Aku waktu kecil pernah main sekitar jam 6 sore sendiri, pas banget maghrib berbunyi. Aku udah disuruh masuk sama mamaku masuk rumah karena udah jam segitu, waktunya mandi dan sholat. Tapi di sana aku malah main terus dan gak medulin kata mama aku. Nah, pada saat aku lagi asik main, aku kayak dilemparin sesuatu gitu dari rumah sebelah. Aku langsung berdiri dan mengintip siapa sih yang ngelempar itu, dan gak ada siapapun di sana. Aku pun lanjut main. Pada saat aku lagi main, tiba-tiba ada yang ngelempar kerikil lagi dan mengenaiku. Aku yang marah langsung keluar mendatangi rumah itu. Pada saat itu aku ngeliat rumah itu kayak bagus banget, gak kayak sebelumnya pas aku ngintip. Nah, karena gak ada yang menakutkan, jadi aku langsung masuk aja. Di dalam rumah itu aku langsung dengar orang nangis dan langsung mencarinya. Oh, blok dicari. Saat aku udah nemuin orang nangis tersebut, ternyata dia anak cewek yang seumuran denganku. Saat aku bertanya dia kenapa, dia mendongakkan kepalanya, dan seketika aku melihat wajah yang hancur, gak ada hidungnya, berdarah dan ada uletnya. Ew! Aku yang kaget langsung lari keluar. Akan tetapi, di ruang tamu tersebut udah ada orang yang tidak memiliki kepala, udah menjagaku agar tidak bisa keluar. Aku langsung berteriak dan pingsan. Pas aku udah sadar, aku udah di rumah dengan banyak orang di sekelilingku. Katanya aku ditemuin di rumah kosong sebelah dengan keadaan pingsan. Wah, serem anjir. Aduh, gak kebayang deh. Oke, menurut gue cerita keempat cerita paling serem ya. Karena itu dia sendirian, masih kecil, di rumah kosong, gak ada siapa-siapa, berujung pingsan. Gue aja gak pernah pingsan ya, tapi semoga gak akan pingsan sih. Oke, itu dari gue untuk Storytime hashtag 53 kali ini. Semoga kalian gak kangen sama Storytime, karena mungkin bulan depan Storytime udah gak akan tayang lagi. Tapi tenang aja, karena bakal ada konten-konten lainnya yang lebih menghibur pastinya. Itu dari gue untuk Storytime hashtag 53 kali ini. Dan buat kalian semua yang punya kritik, saran, pendapat, ide konten, ataupun konten-konten lainnya yang pengen kalian gue buatin, bisa langsung ke bawah sini ya, WhatsApp dan juga email di sini. Itu semua di-handle sama admin gue. Itu dari gue, dan sampai jumpa di video berikutnya. Hati-hati di pojok kamar kalian, dan sampai jumpa nanti saat Storytime udah tayang lagi. Bye-bye!